Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadihi alladzina istafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي زدني علما وارزقني فهما Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Shadaqallahul azim. Hadirin para jamaah Masjid Jami Al-Falah yang kami cintai dan kami muliakan. Alhamdulillah dengan rasa syukur yang sedalam-dalamnya dan setinggi-tingginya, marilah kita sampaikan kepada Sang Maha Pencipta alam semesta, Allah Rabbul Jalal wal Ikram, pada siang ini dengan izinnya lah dan dengan takdirnya lah kita bisa duduk bersimpuh menghadap kepadanya dalam rangka kita melaksanakan ibadah suci solat Jumat berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Moga-moga rangkaian prosesi ibadah kita hari ini diterima dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada yang kita rindu dan kita cinta, teladan umat manusia. Beliau adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa pula kepada segenap keluarga dan para sahabatnya. Moga-moga kita yang hadir di tempat ini, insya-Allah beliau akan memberikan syafaat nanti di hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Di antara rukun khutbah, mengawali khutbah singkat pada kesempatan yang mulia dan berkah ini, khatib menghimbau dan mengajak kepada semua kita yang hadir di tempat ini untuk senantiasa meningkatkan kadar kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan istiqamah melaksanakan semua perintahnya dan istiqamah pula menjauhi larangannya. Mari menjaga lidah kita. Jangan bicara asal saja, bisa membuat hidup celaka, hubungan rusak pada sesama. Lidah itu kecil bentuknya, tapi sungguh sangat bahaya bila tidak bisa menjaganya, bila tidak bisa menggunakannya untuk kebaikan hidup di dunia. Faktanya banyak manusia dengan lidah seenaknya berbicara tidak beretika, hanya menghina dan mencela. Bila hati telah terluka oleh lidah salah bicara, obatnya mau cari kemana, sembuhnya pun sangat lama. Berhati-hatilah berbicara, ucapkanlah yang baik saja. Jangan pernah berbicara kecuali yang ada maknanya. Dari bait-bait syair yang khatib buat ini dapat kita mengambil beberapa pelajaran penting dan berharga untuk kita terkait dengan penjagaan lidah kita. Di antara seluruh organ-organ tubuh manusia, lidah adalah salah satu yang sangat banyak memberikan peran serta fungsi-fungsi dalam hidup ini. Lidah ini adalah wakil dari seluruh tubuh-tubuh kita untuk menunjukkan berbagai macam satu keinginan dalam hati kita, dalam pikiran kita, dalam kehendak kita, banyak diwakili oleh lidah. Ketika kita menginginkan apapun, lidah berbicara paling depan. Dalam kenyataannya, lidah itu bisa mengeluarkan kata-kata yang bermakna seperti nasihat, seperti ide-ide
ucapan-ucapan yang memotivasi, ucapan-ucapan yang produktif. Dan lidah juga bisa berkata-kata destruktif yang bisa menghina dan mencela, karena tidak adanya suatu etika yang mesti kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita sebagai orang yang beriman tentu ingin menunjukkan rasa iman tersebut dengan senantiasa menjaga lidah kita. Marilah kita gunakan lidah ini sebaik-baiknya untuk berkomunikasi, berinteraksi kepada sesama. Nabi kita bersabda menyatakan hal ini, bahwa lidah yang kita ucapkan itu menjadi barometer atau ukuran dari adanya keimanan dalam hati kita. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang menyatakan dirinya beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah berkata-kata yang baik. Kalau tidak mampu daripada berdosa, hendaknya diam. Nah, dalam hadis yang saya bacakan ini tuntunan bagi kita bahwa lidah yang kecil bentuknya ini tidak memiliki tulang, orang bebas berbicara apapun, dimanapun dan kapanpun. Maka lidah ini hendaknya digunakan sebaik-baiknya untuk mengucapkan hal-hal yang positif, yang ada manfaatnya untuk kita dan ada manfaatnya untuk orang lain. Dan ini sebagai pertanda bahwa kita adalah orang-orang yang betul-betul memiliki rasa iman di hati. Artinya dalam praktik kehidupan kita, kita bisa melihat apakah orang itu benar-benar beriman atau pura-pura beriman atau tidak beriman sama sekali. Bisa kita melihat dari ucapannya. Kalau ucapannya yang diucapkan adalah kata-kata yang menarik, yang menyentuh, kata-kata yang lembut, penuh dengan cinta dan kasih sayang, kata-kata yang memotivasi orang lain, memberikan masukan-masukan yang membawa kepada perubahan-perubahan, maka sesungguhnya dalam hati orang itu ada cahaya iman yang terang sebagai petunjuk dan pedoman dalam hidupnya. Tapi sebaliknya, bila kita melihat seseorang begitu mudahnya menghina, mencela, merendahkan orang lain tanpa ada beban, tanpa merasa takut, tanpa merasa malu, menghina, merendahkan dengan kata-kata kotor, sumpah serapah, berarti dapat kita simpulkan orang tersebut adalah orang yang tidak memiliki iman di hati. Walaupun dia mengatakan dirinya beriman, tapi faktanya di dalam kehidupan ternyata lidahnya sendiri tidak bisa menjaga dari hal-hal yang menghina orang-orang yang ada di sekitarnya. Alhamdulillah kita hadir di masjid ini. Ini adalah suatu masukan bagi kita semuanya. Alhamdulillah setiap hari Jumat kita dibimbing bagaimana sikap-sikap Islami yang mesti kita tunjukkan. Karena yang namanya hidup ini pasti ada hubungan-hubungan, entah itu kepada keluarga kita, entah itu kepada tetangga-tetangga kita atau rekan-rekan kerja kita. Maka Islam membimbing kita bagaimana etika berbicara. Karena hampir seluruh hidup kita ternyata lidah banyak berperan dalam melakukan segala macam kegiatan dan tugas-tugas di atas muka bumi ini. Kalau kita pandai menggunakan lidah itu, maka sesungguhnya kita akan menjadi mulia. Orang mulia, orang terhormat karena ucapannya. Orang jatuh, orang hina, serendah-rendahnya karena ucapannya. Maka dalam satu makalah atau pepatah Arab mengatakan, salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan manusia itu ada pada penjagaan lidahnya.
Kalau mau selamat, jagalah lidah kita. Jadi sumber malapetaka yang banyak terjadi di muka bumi ini adalah karena tidak pandai dalam menjaga lidahnya. Bisa jadi rumah tangga kita tidak terurus, kacau balau karena cara bicara, berkomunikasi antara suami istri tidak ada suatu kelembutan. Yang ada adalah saling menghina, caci mencaci. Bahkan adanya tawuran-tawuran, pembunuhan, bahkan peperangan di dunia ini bisa jadi awalnya dari lidah yang tidak bisa menjaga. Yang namanya manusia, hatinya itu sensitif, mudah tersinggung, mudah emosi, mudah marah. Maka kita sebagai orang yang memiliki ajaran Islam yang mulia ini, mari kita praktikkan ucapan-ucapan yang mulia, yang terhormat, agar terjalin hubungan-hubungan yang baik dan harmonis di antara kita. Banyak kita melihat yang tadinya memiliki hubungan-hubungan yang begitu akrab, terjalin interaksi yang begitu baik, bekerja sama dan lain sebagainya, ternyata seketika hancur, tinggal cerita dan kenangan. Karena yang ada adalah suatu kebencian dan permusuhan oleh karena tidak pandai menjaga ucapan-ucapannya. Kita sebagai orang tua memiliki tanggung jawab kepada anak-anak kita untuk mendidik mereka dengan kata-kata yang indah, kata-kata yang lembut. Karena bisa jadi walaupun keinginan kita mulia, tujuan kita mulia, kalau caranya tidak mulia, dengan ucapan-ucapan yang menghina, merendahkan, dengan emosi-emosi tidak terkendali, maka anak itu tidak akan mau untuk mengikuti kita. Anak itu akan bisa tersentuh hatinya kalau kita berbicara dari hati kita, dari kelembutan ucapan kita. Mengapa umat Islam begitu banyak di Indonesia berkembang dengan pesat? Karena para ulama-ulama kita dulu, para wali-wali kita dulu menyampaikannya dengan penuh kelembutan dan teladan-teladan yang terbaik. Siapapun dari manapun, kalau mereka mampu menggunakan lisannya untuk menjadi alat mencapai suatu kemajuan dalam bidang apapun, maka lidah itu hendaknya digunakan sebaik-baiknya. Oleh karena itu kita perlu belajar dan berlatih. Terus kita belajar dan berlatih. Ketika ada keinginan atau pikiran untuk menghina dan mencela orang, kita tahan dulu, kita istighfar, kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya lidah yang tajam, lidah yang menyakiti itu akan kembali kepada diri kita. Pepatah zaman dulu sering kita dengar, mulutmu adalah harimaumu. Kalau kita mengucapkan kata-kata yang merusak, maka sesungguhnya yang rusak adalah diri kita. Kalau kita mengucapkan kata-kata yang baik, maka sesungguhnya kebaikan itu akan kembali kepada diri kita, walaupun orang itu tidak menerima apa yang kita sampaikan. Maka jangan berani kita mengatakan saudara-saudara kita perkataan-perkataan yang buruk, maka keburukan itu akan kembali kepada diri kita. Agama menuntun kepada kita, jika ada hal yang tidak menyenangkan, tidak menggembirakan, hal-hal yang menyakiti kita, maka kita disuruh untuk membaca istighfar, astaghfirullahaladzim, atau kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita bersabar untuk menghadapinya. Ketika ada sesuatu yang membahagiakan kita dan menggembirakan kita, Nabi mengajarkan kepada kita untuk mengucapkan alhamdulillah, masya Allah, subhanallah, tabarakallah. Inilah Islam membimbing lisan kita dengan kalimat-kalimat suci, dengan zikir-zikir, dengan doa-doa, dengan Quran, agar hubungan-hubungan kita yang selama ini terjalin dengan baik terus akan terpelihara dan terjaga. Karena banyak kita melihat perpecahan terjadi di mana-mana, keretakan terjadi di mana-mana, oleh karena tidak pandai menjaga lisannya. Ada pepatah mengatakan, kalau
pedang melukai jasad, masih ada harapan untuk sembuh. Tapi kalau lisan melukai hati, kemana obat hendak dicari? Ketika orang sakit hatinya, maka begitu dalam rasa luka, sehingga selama-lamanya akan teringat dan sulit sekali untuk memaafkan orang-orang yang telah berkata kotor dan kasar kepada kita. Rumusnya adalah, kalau mau kita tidak disakiti orang, kalau kita tidak mau disakiti orang, maka jangan kita menyakiti orang. Kalau kita suka menyakiti orang, orang pun pasti akan menyakiti kita. Ini adalah rumusnya. Kalau mau kita dimuliakan, kalau mau kita dihormati dan dihargai, mari kita sama-sama menjaga lidah kita. Yang membuat kita berwibawa, yang membuat kita terhormat adalah karena lidah kita. Yang membuat kita hina, yang membuat kita rendah, tidak bernilai di muka bumi ini, karena ucapan kita, karena lidah kita. Ingatlah bahwa innal bala muttaqim bil muakkalun bil mantiki, bahwa bala bencana itu ternyata sumbernya adalah dari ucapan-ucapan yang tidak terkendali. Semoga kita dapat menunjukkan ucapan-ucapan mulia sehingga kita menjadi manusia yang mulia dan dipersilakan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi min ayatil dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amar wantahu amma naha wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fihi bi nafsi wa tanna bi malaikatihi bi qudsi wa qala ta'ala inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala sayyidina Muhammadin wa ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatil muqarrabin wa radallahu ma'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyati sahabat tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa radha 'anna ma'ahum bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amat. Allahumma 'izzal islam wal muslimin wadal syikra wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidiyah wansur man nasraddin wakhdhul man khadhaladal muslimin wadamir a'da ad-din wa li kalimatika ila yaumiddin. Allahumma dafa'anal bala wal waba wal zalazil wal mihan ma dhahara minha ma batan an baladina Indonesia khassah وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.